Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bimal Patsebola, NIM 2321121052. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang materi tax planning beserta penerapannya dalam pajak penghasilan. Apa itu tax planning? Tax planning adalah proses perencanaan yang dilakukan oleh individu atau perusahaan untuk mengoptimalkan kewajiban pajak mereka dengan cara yang sah, dengan memanfaatkan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Kemudian tujuannya adalah untuk meminimalkan pajak yang dibayar namun tetap mematuhi peraturan yang berlaku. Kemudian tujuan dan tax planning, mengurangi beban pajak atau sering mengoptimalkan pengelolaan wajib pajak dengan memanfaatkan insentif atau pengurangan yang tersedia. Kemudian mematuhi peraturan perpajakan atau memastikan kepatuhan terhadap peraturan pajak yang berlaku, menghindari sanksi dan denda. Meningkatkan cash flow dengan mengurangi pajak yang sah, perusahaan atau individu dapat meningkatkan pajak yang sah. Kemudian perencanaan ke depan, mengantisipasi perubahan peraturan pajak dan mempresentasikan strategi yang sesuai. Selanjutnya, prinsip-prinsip tax planning. Yang pertama, kepatuhan terhadap hukum. Tax planning harus dilakukan dalam kerangka hukum yang ada dan tidak boleh melibatkan penghindaran pajak yang ilegal. Dua, optimalisasi beban pajak. Mencari cara untuk mengurangi beban pajak seperti pemilihan untuk usaha dan tepat pemanfaatan insentif pajak atau pemanfaatan potongan-potongan pajak yang berlaku. Kemudian yang ketiga, perencanaan jangka panjang. Mengantisipasi perubahan peraturan perpajakan dan merencanakan strategi pajak yang lebih efisien di masa depan. Kemudian 4, jenis-jenis tax planning pajak. Tax voids, merencanakan kewajiban pajak dengan cara yang sah dan diakui oleh hukum seperti pengaturan struktur perusahaan atau pemilihan jenis pengeluaran yang dapat dikurangkan. 2, tax evasion, penghindaran pajak ilegal yang melibatkan tindakan untuk menyembunyikan pendapat atau melakukan pencatatan palsu. Ini bertentangan dengan hukum dan dapat dikenakan sanksi. 3, tax deferral, menunda pembayaran pajak ke masa depan seperti melakukan investasi pada instrumen yang memberikan pengurangan pajak di masa depan. Tax shifting, mentransfer kewajiban pajak kepada pihak lain seperti dalam struktur holding company atau penggunaan anak perusahaan di negara dengan tarif pajak lebih rendah. Kemudian penerapan tax planning pada pajak penghasilan. Nah, pajak penghasilan atau PPH merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan. Dalam hal ini, tax planning dapat diterapkan dengan berbagai strategi untuk meminimalkan kewajiban PPH. Pemilihan bentuk usaha atau intensitas bisnis. Perusahaan terbuka versus perusahaan tertutup. Pemilihan struktur perusahaan yang sesuai dengan kebutuhan bisnis dapat mempengaruhi kewajiban pajak. Misalnya, perusahaan terbuka atau public company memiliki kewajiban pajak yang berbeda dengan perusahaan pribadi. 2, pemilihan bentuk badan usaha. Pemilikan antara menggunakan PT, perseorangan terbatas atau CP Kompeditari Penotersap akan mempengaruhi pajak penghasilan badan atau PT dikenakan PPH badan, sementara CP melibatkan pajak pada individu, PPH orang pribadi yang menjadi sekutu. Kemudian pemanfaatan insentif pajak. Nah, sering disebut tax allowance. Nah, pemerintahan seringkali memberi insentif berupa potongan pajak atau pengurangan pajak tertentu untuk sektor-sektor tertentu. Misalnya sektor teknologi atau investasi tertentu. Nah, perusahaan dapat memanfaatkan insentif ini untuk mengurangi penghasilan kena pajak. Pajak investasi. Beberapa jenis investasi dapat
memberikan pengurangan pajak melalui fasilitas seperti pengurangan penghasilan, kena pajak untuk pembelian mesin baru atau fasilitas riset dan pengembangan. Studi kasus tax planning dapat pajak penghasilan. Misalnya ada perusahaan yang menghasilkan keuntungan besar dan ingin mengurangi beban pajaknya. Beberapa tax planning dapat diterapkan antara lain menggunakan insentif pajak investasi, perusahaan membeli peralatan baru yang memenuhi syarat untuk mendapatkan pengurangan pajak, pemilihan struktur utang, menggunakan pinjaman untuk mendanai proyek baru dengan bunga utang yang dapat dikurangkan dari pajak. Penyusutan aset menggunakan metode penyusutan yang lebih cepat untuk mempercepat pengurangan pajak. Pengaturan penghasilan menunda pengakuan penghasilan yang lebih tinggi hingga tahun depan untuk mengurangi pajak yang harus dibayarkan pada tahun ini. Dengan strategi tersebut, perusahaan dapat menimbulkan pajak yang harus dibayarkan dan meningkatkan likuiditas perusahaan. Nah, dari semua yang saya jelaskan, kesimpulannya adalah tax planning adalah bagian penting dari manajemen keuangan yang bertujuan untuk mengoptimalkan kewajiban pajak dengan memahami berbagai strategi atau aturan yang ada. Perusahaan atau individu dapat mengurangi beban pajak mereka secara sah dan efisien. Namun, penting untuk selalu mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku dan melakukan perencanaan pajak dengan hati-hati untuk menghindari resiko hukum. Demikianlah hasil presentasi saya. Lebih kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.